membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa, senang rasanya nih ya. Kembali lagi bersama saya Raudlo Rida. Tentunya di program kesayangan kita semua nih, Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Nah, apa kabarnya nih pemirsa di hari Kamis yang manis akhir bulan? Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang melimpah. Wow, tentunya ini hari Kamis nih ya, kita juga sudah menyiapkan berita-berita yang akan kita ulas, no kaku-kaku tentunya di Pagi Seru. Yuk, langsung aja deh kita bahas berita yang pertama nih pemirsa. Ini ada ASN Bekasi minta maaf usai marah-marah tetangga karena melakukan doa bersama. Waduh ya, ini sempat ramai juga pemirsa videonya di berbagai media sosial. Nanti mungkin bisa ditayangkan nih ya oleh rekan kita. Biar kita tuh kebayang seperti apa sih. Tapi pemirsa masih ada yang belum tahu. Ini Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Boleh menunggu nanti bisa dilihat ada di layar kaca kita. Memang Mas Lewati, seorang ASN Kota Bekasi, menyampaikan permohonan maaf usai memprotes tetangganya menggelar doa bersama di rumah. Jadi ini kronologisnya memang ASN yang bernama Mas Riwati ini mempunyai seorang tetangga dan tetangganya ini memang menganut agama bukan Islam dan melakukan doa bersama di rumah. Namun ya ada rasa ketidaksetujuan nih ya atas kegiatan yang diselenggarakan oleh tetangganya tersebut, dan ini akhirnya membuat Mas Riwati ini murka, merah-merah gitu ya kepada tetangganya, bahkan memaksa untuk membubarkan kegiatan doa tersebut. Nah, jadi dari video ini, pokoknya sekarang mah kalau ada video-video viral di media sosial, nah itu apalagi berkaitan dengan ASN, berkaitan dengan ya salah satu mungkin profesinya yang cukup sensitif, kalau melakukan hal-hal yang salah, ini akan langsung kejar, ditelusuri seperti itu pemirsa. Nah ini juga salah satunya akhirnya atas dasar hal ini nih ya, ini langsung Kabid Pemasaran Pariwisata Disparbud Kota Bekasi itu langsung memanggil ya Mas Riwati ini yang merupakan ASN di Kota Bekasi. Nah tapi nih pemirsa, akhir dari kejadian ini tentunya mediasi ya, ada permintaan maaf yang saling dilontarkan oleh kedua belah pihak, terkecuali oleh Bu Mas Riwati tersebut. Nah ini kalau kita lihat juga ya, memang dari fotonya ini sudah diunggah oleh Pemkot Bekasi pada hari Selasa 24 September 2024. Dan tak lupa juga ini ada pendeta yang hadir dalam mediasi itu dan menerima permohonan maaf dari Mas Riwati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkot Bekasi yang telah bersedia untuk memediasi kasus ini. Tapi bicara tentang kerukunan beragama ya pemirsa, ini juga kan kita perlu tahu banget. Sebenarnya kebebasan untuk memeluk agama masing-masing di Indonesia ini kayaknya masih belum dapat terrealisasi secara keseluruhan ya. Seperti yang kita tahu bahwa memang Indonesia itu punya 6 agama yang ada gitu kan ya. Nah ini tapi ada beberapa agama yang kadang juga masih mendapatkan perilaku diskriminatif dari orang-orang sekitar. Entah itu karena mungkin bukan mayoritas. Melihat hal ini pemirsa, ini menyadarkan lagi nih kepada kita semua bahwa kita kan punya dasar agama dan kita juga punya salah satunya dasar negara, yaitu adalah Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Ini membuktikan bahwa memang Tuhan itu kan pasti di setiap agama itu ada ya. Nah ini juga membuktikan bahwa memang siapapun orang ataupun masyarakat di Indonesia bebas untuk memeluk agamanya sesuai kepercayaan masing-masing. Dan tentunya di negara yang penuh dengan keberagaman ini, kita harus banget nih untuk menghormati apapun pilihan orang lain. Ini memang kadang kita tuh punya salah satu budaya gitu ya. Ini mungkin awalnya perilaku tapi akhirnya menjadi budaya ya karena ini dianggap lumrah. Salah satunya adalah terlalu ikut campur urusan orang lain. Padahal gitu kan kayak ya Allah gitu ya, ini tuh urusan hidup kita aja tuh masih banyak banget yang perlu diurus. Gak usah repot-repot say ngurusin hidup orang lain ya. Nah terlepas dari itu kita juga berharap bahwa memang kerukunan beragama di Indonesia ini dapat terjalin dengan baik. Nah pemirsa, dari Bekasi kita akan pindah nih ya, membahas mengenai berita juga nih pemirsa. Ini ada berita yang cukup mencengangkan karena ini ada berita dari oknum anggota DPR Mentawai yang baru dilantik tapi malah pesta-pesta sabu pemirsa. Astagfirullah ya, ini sangat-sangat akhirnya kan waduh, ini DPR baru aja dilantik tapi udah happy-happy, tapi happy-nya ini lalu menggunakan jalur yang salah seperti itu ya. Ini dilansir dari Kumparan News nih pemirsa. 3 oknum anggota DPR Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Kombes Pol Ferry Harahap saat menggelar jumpa pers di Padang pada Senin 23 September 2024. Nah, jadi ketiga tersangka tersebut ini berstatus sebagai tersangka dan saat ini ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ia menyebutkan ya, ini ketiga oknum wakil rakyat itu adalah Syafridin dari Partai Nasdem, kemudian juga ada Melki Sapolenggu dari Partai Hanura dan juga Manuel Salinggu dari Partai Gerindra. Dan pasal yang dikenakan nih pemirsa atas kejadian ini adalah pasal 114 ayat 1, kemudian juga pasal 111 ayat 1, 132 ayat 1, dan 127 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika. Ini untuk kronologisnya memang ketiga tersangka ini ditangkap di sebuah hotel yang berada di Padang. Saat itu mereka ini diketahui tengah mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK sebagai anggota dewan yang baru saja dilantik pada 2 September 2024. Kebayang nggak nih pemirsa? Mereka lagi happy-happy tapi dengan jalan yang salah ketika kegiatan BIMTEK loh. Aduh, nggak habis thinking kita sebagai masyarakat. Harusnya kan sebagai wakil rakyat harusnya bisa mewakili gitu ya suara-suara rakyat, juga menyalurkan aspirasi-aspirasi yang memang diperlukan oleh rakyat. Ini kalau seperti ini malah menyalahgunakan narkoba, apa kabar Indonesia? Nah, jadi ini menariknya juga pemirsa, selain 3 orang tersangka ini yang merupakan oknum anggota DPRD, ada juga satu tersangka yang ditangkap, namun ini pekerja swasta. Ya, ini juga akhirnya memunculkan pertanyaan, apakah polisi melakukan penggerebekan ini karena ada unsur politik? Ini langsung ditepis oleh kepolisian dan menyatakan bahwa memang pada awalnya ini kepolisian itu menggerebek 1 orang saja, ya ini yang pekerja swasta itu. Nah setelah itu namanya juga polisi pasti ngorek-ngorek nih siapa lagi nih yang ikut ataupun sama melakukan hal kayak kamu gitu kan. Akhirnya setelah ditelusuri sama salah satu tersangka yang pertama kali ditangkap ini ditujukanlah gitu 3 anggota DPR itu yang lagi happy-happy tapi salah di hotel tersebut. Wow, akhirnya ini tertangkaplah 4 orang pada malam hari itu. Wah, ini jadi menjadi peringatan juga ya. Siapapun, baik masyarakat biasa, baik pejabat-pejabat ataupun orang-orang lainnya lah ya gitu. Ini juga kita harapannya tidak mendekati narkoba. Mau ada yang bilang kalau udah make narkoba tuh katanya happy dan yang lain-lain. Apa iya gitu ya. Dan apakah itu pasti ada dampak-dampak lain yang akan terjadi pemirsa.
Intinya pasti banyak ketidakmanfaatannya dibanding manfaatnya tentu. Kalau manfaat tentu bisa, tapi ada dosis yang memang ini sudah ditentukan oleh para ahli atau salah satunya oleh dokter. Jangan ya seperti itu. Oke, pemirsa, 2 berita tadi membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita lainnya yang akan kita ulas di segmen berikutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.